Sungai Kahayan adalah sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dengan panjang 600 km. Sungai Kahayan tidak hanya dikenal dengan keindahan panoramanya, tetapi juga dikenal dengan berbagai cerita rakyatnya yang diceritakan oleh rakyat yang berdiam di aliran sungai. Salah satu cerita rakyatnya yaitu Kutukan Raja Mintin. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan di hilir Sungai Kahayan yang dipimpin oleh seorang Raja Mintin. Raja Mintin adalah orang yang bijaksana dan adil, sehingga rakyat yang dipimpin hidup tentram dan damai. Namun, pada suatu ketika, Raja Mintin harus kehilangan istrinya. Ditinggal seorang permaisuri yang sangat dicintainya dan menemaninya selama berpuluh-puluh tahun, Raja Mintin pun terlihat sedih dan murung. Untuk meredakan kesedihannya, Raja Mintin memutuskan untuk berlayar ke hulu. Penasihat, sepertinya aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan dengan baik. Dikarenakan aku yang sedang sakit-sakitan, aku ingin berlayar ke hulu. Maaf Baginda, jika Baginda berlayar ke hulu, maka siapa yang akan memimpin kerajaan? Akan kuserahkan kerajaan kepada kedua putraku yang bernama Sina dan Siba. Raja Mintin memiliki dua orang putra kembar yang bernama Sina dan Siba. Berlayarlah Raja Mintin ke hulu Sungai Kahayan, hingga pada suatu hari ternyata dua orang putranya ini memiliki dua sifat yang sangat berbeda jauh. Sina memiliki sifat yang buruk. Dia suka bermalas-malasan dengan kemewahan dan bermain judi. Sedangkan Siba, dia hanya orang yang sederhana dan peduli kepada rakyatnya. Karena hidup yang bermewah-mewahan, Sina pun mendapatkan sebuah masalah, yaitu hartanya makin berkurang. Karena hartanya makin berkurang akibat berjudi dan suka bermalas-malasan, ia pun merampas harta milik rakyatnya. Rakyat yang takut kepada Sina akan menyerahkan hartanya, sedangkan rakyat yang berani melawan akan dapat perlakuan kasar dari Sina. Tidak tahan dengan perbuatan Sina, maka beberapa rakyat melapor kepada Siba. Siba yang mendapatkan kabar tersebut tidak ingin berlaku gegabah. Siba mengikuti dan mencari tahu diam-diam perbuatan Sina, hingga ia mengetahui semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut benar adanya, Siba sangat marah. Tapi dia masih bisa berpikir jernih dan menemui penasihat. Menurut pendapat saya, Pangeran harus membicarakan hal ini dari hati ke hati kepada Pangeran Siba. Bujuklah ia agar tidak melakukan hal tersebut. Baiklah, terima kasih penasihat. Setelah menemui penasihat, maka Siba menemui Sina. Ada apa Siba? Aku mendapatkan laporan bahwa kamu merampas dan mengambil upeti harta milik rakyat. Bang,
Mereka semua berbohong. Tenang, aku tidak asal menuduh. Aku mengikutimu secara diam-diam dan ternyata yang dilaporkan oleh rakyat benar adanya. Sepertinya percuma saja aku mengelak. Lalu kenapa jika aku berlaku seperti itu? Kamu itu seorang pangeran, tugasmu menjaga rakyat. Justru karena itu, aku seorang pangeran, aku bebas berbuat apapun. Sepertinya kamu tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik. Aku akan berlakukan kekerasan kepadamu. Silakan, aku tidak takut. Terjadilah perkelahian antara Siba dan Sina. Bahkan prajurit dan rakyat pun terbagi menjadi dua kubu. Kubu Sina dan kubu Siba. Sementara itu, Raja Mintin yang pulang dari pelayarannya melihat keadaan kerajaan yang sedang kacau balau akibat perkelahian dua orang putranya. Raja Mintin pun kecewa dan mengutuk anaknya. Sina menjadi naga dan Siba menjadi buaya. Jadi ini hasil dari kepercayaanku kepada kalian berdua. Karena kalian berdua telah melakukan kesalahan, maka aku akan mengutuk kalian. Siba, jadilah kamu buaya dan tinggallah di Sungai Kahayan karena kesalahanmu tidak terlalu besar. Sedangkan kamu Sina, karena kesalahanmu sangat besar, maka tinggallah jauh dari sini dan tinggallah di Sungai Kapuas. Sementara itu, Sina dan Siba yang mendapat kutukan dari ayahandanya langsung berubah menjadi seekor buaya dan seekor naga. Siba berubah menjadi seekor buaya dan Sina berubah menjadi seekor naga. Siba hidup di Kahayan dan Sina tinggal di Kapuas. Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan ada dua. Yang satunya Sungai Kapuas yang masih termasuk di wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan Sungai Kapuas yang satunya itu ada di Kalimantan Barat. Dari cerita ini yang dapat kita ambil, janganlah bermain judi dan suka bermewah-mewahan karena itu sangat merugikan. Tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Jadilah peduli kepada orang lain seperti Siba dan jangan suka berjudi seperti Sina. Dan jadilah orang yang bijaksana seperti ayahandanya, yaitu Raja Mintin.